diajarkan oleh Papa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu mulai dengan lahir, rohmu harus lahir, baru lahir kembali. Alfrendi, inikah ciri orang yang hidup dalam kerajaan? Indra yang pertama kali yang berfungsi itu apanya? Pendengarannya. Ya, amin. Pendengarannya. Jadi kalau kau baru lahir indra rohani untuk mendengar itu diaktifkan. Amin. Halo. Walaupun kau masih anak kecil. Makanya siapa itu? Samuel, anak dari ibu Hana. Amin. So waktu dia umur 2 tahun di bait Allah, dia mendengar suara Tuhan. Amin. Samuel, Samuel, kata Tuhan. Hanya Joshua, aktifkan indera rohanimu, telingamu yang mendengar. Jangan lagi pakai topi saat ibadah. Buka topi. Ya. Halo. Amin. Makanya Samuel waktu baru lahir, ya, umur 2 tahun, artinya sudah disapi untuk pisah, tidak lagi minum ASI, ya. Dia dititip di bait Allah. Makanya dia mendengar suara Tuhan memanggilnya, Samuel, Samuel, Adriel, Adriel. Siapa lagi? Joshua, Joshua. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Halo. Amin. Samuel mendengar panggilan Tuhan. Engkau sudah lahir baru. Siapa yang sudah lahir baru? Siapa yang sudah lahir baru? Berarti telinga rohanimu sudah berfungsi. Ya, amin. Harusnya. Tapi karena telinga jasmanimu, ini buka topimu sayang. Tadi kau dari Mama bilang kan? Ya. Karena telinga jasmanimu yang mendominasi dirimu, sehingga kalau kau sudah fokus melihat, mendengar hal-hal yang dari dunia, maka telinga rohanimu itu yang membuat jadi tertutup. Halo. Amin. Bagaimana kau mendengar suara Tuhan? Adriel, Yonas, letakkan, sekali lagi Mami, letakkan topinya, letakkan pulpen, nanti menjaga. Bagaimana kau mendengar suara Tuhan? Bagaimana caranya? Mendengar suara dari orang yang diutus oleh Tuhan. Kau mendengar suara Tuhan. Benar gak? Amin. Samuel waktu dia dipanggil oleh Tuhan, siapa yang mengajari dia? Imam Eli, bapak rohaninya lah. Iya. Yang menjelaskan, yang mengajari Samuel bagaimana mendengar suara Tuhan. Amin. Jadi kalau kau tidak mendengar orang yang diutus Tuhan di tempat ini, ya, siapa yang diutus oleh Tuhan? Papa dan Mam di sini, guru-guru di kelasmu, orang tuamu di rumahmu. Kalau kau tidak mendengar mereka, maka telinga rohanimu juga tidak mendengar suara Tuhan. Amin. Iya. Jadi responmu ketika orang berbicara di sini, engkau tidak dengar, engkau tidak responi, berarti engkau menutup telingamu untuk mendengar suara Tuhan. Iya. Kalau telingamu tutup, matamu tutup, hatimu juga tertutup, maka engkau tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga?
Amin. Tadi Bapak udah jelaskan bagaimana kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Gak mungkin kita masuk dalam, gak mendengar, gak melihat, gak mengerti. Jadi kita apa? Nol lah berarti. Ya, kosong. Ya kalau kosong gak ada gunanya. Berarti daging semua. Tadi udah sampaikan. Rohlah yang memberi kehidupan dalam kerajaan surga. Daging sama sekali tidak berguna. Roh yang hidup itu berarti dia mendengar, dia melihat, dia mengerti. Itulah artinya roh yang hidup. Jadi sekalipun kau bernapas, sekalipun engkau punya mata, punya telinga, tapi kalau roh, telinga rohanimu, mata rohanimu, kau tidak pakai untuk meresponi suara Tuhan lewat orang yang diutus oleh Tuhan, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Bukan masuk surga ya, masuk kerajaan surga itu adalah di bumi ini. Amin. Jadi kerajaan surga itu harus terbangun di dalam hidup kita selama kita di bumi. Coba dulu Yohanes 3 ayat 34. Amin. Jadi bagaimana responmu ketika ada hamba Tuhan yang berbicara di depan ini? Kau menutup telingamu, kau menutup hatimu, oh maka kau tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga di bumi ini. Amin. Semua kita mau masuk dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Yohanes 3:30. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Amin. Jadi siapa yang diutus oleh Allah? Ya Papa dan Mama di sini. Amin. Amin. Maka dialah yang menyampaikan firman Allah. Jadi firman itu nggak langsung berbicara kepadamu secara audible. Ada juga memang yang mampu untuk mengalami itu. Amin. Tapi karena engkau masih proses bertumbuh, engkau perlu mendengar suara dari orang yang diutus oleh Tuhan untuk engkau mendengar suara Tuhan. Amin. Camkan ini. Jadi responmu ketika kau beribadah, ketika kau mendengar firman, amin, responmu akan menunjukkan rohmu terbangun gak? Amin. Amin. Rohmu bertumbuh gak dalam kerajaan Allah? Masa anak bayi-bayi terus? Enggak kan? Pasti bertumbuh kan? Dari mana kita tahu anak-anak itu bertumbuh? Bagaimana kita tahu? Oh dia waktu kecil dia bertumbuh. Iya kan? Mulai mendengar, ya. Mama, Papa, ya, baru dipanggil. Oh Niel, oh mulai dia merespon, ya kan? Mulai dengan kata-kata yang lebih rumit lagi, gitu. Pertama mulai kakak, abang, ya, mulai dengan mendengar. Amin. Jadi jangan kau katakan aku masih anak-anak. Ingat, lihat seperti anak bayi. Masih bayi kalau dipanggil namanya pasti dia merespon. Iya. Amin. Baru setelah itu dia menoleh ini. Ada matanya. Yang kedua yang bertumbuh setelah telinganya adalah matanya. Amin. Jadi Tuhan itu canggih lah. Tuhan itu luar biasa. Sudah mendesain kita supaya bahkan dari sejak kandungan anak bayi itu sudah bisa mendengar. Amin. Kadang-kadang kalau dulu Joan atau Nehemia waktu mama sabarnya nak, dia bisa rasakan. Tapi kalau mama lagi marah mungkin dia bisa melonjak dia. Amin. Jadi engkau juga secara rohani juga begitu. Amin. Ya jadi kamu beri respon yang terbaik. Amin. Buka telingamu, buka matamu, buka hatimu. Amin. Katakan yes. Jangan ada kiri kanan, Lord. Ini sesi terakhir. Amin.
sesi terakhir biasanya menentukan. Amin. Ya. Amin. Menentukan, jangan pulang dari tempat ini dengan sia-sia. Amin. Kata buka telinga, buka mata, buka hati. Aku mau menangkap firman Tuhan yang dilepaskan oleh orang yang diutus oleh Tuhan, karena Tuhan mau berbicara kepadaku lewat hambanya, lewat Bapa yang menyampaikan firman Tuhan, supaya aku hidup dalam kerajaannya, masuk dalam kerajaannya. Amin. Haleluya. Masih perlu pujian Pak? Aku langsung. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau akan terus membawa kami untuk masuk dalam kebenaran kerajaan. Firman yang datang kepada kami adalah benih, maka hati kami adalah tempat untuk benih itu ditanam dengan baik. Hati kami terbuka kepadamu karena Roh Kudus yang akan menumbuhkan benih itu sampai kehidupan Kristus terbangun dalam kehidupan kami. Karakter Kristus adalah karakter kerajaan, dan di mana kami hidup, orang-orang akan melihat bahwa kami berasal dari surga. Karena kewarganegaraan kami datang dari surga. Kami hidup karena kami telah dilahirkan kembali dari kerajaan surga. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ini sesi terakhir. Dan di sesi terakhir ini dengan cepat kita akan buka ayat Matius 13 ayat yang ke-9. Siapa yang udah ngantuk? Ya, Papa juga ngantuk. Berarti masih manusia. Bilang kanan kiri, masih manusia. Amin, katakan amin. Kalau kau dikuasai ngantuk, itu yang tidak benar. Amin. Kalau kalian tidak ngantuk lagi, berarti udah penyakitan. Amin. Tapi kalau kau dikuasai ngantuk, itu yang bahaya. Ya, jadi kamu harus tahu mana yang normal, tahu mana yang tidak normal. Karena kalau kapan nanti kusir ngantuk, bahaya kalian semua. Nggak bisa tidur kalian semua. Amin. Amin. Oke, mari kita lihat dulu Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-19. Matius 13 ayat yang ke-19. Topik hari ini adalah hidup dengan karakter Kristus. Jadi sudah 4 topik. Hidup dengan tujuan, hidup oleh iman, hidup dalam kerajaan, hidup dengan karakter kerajaan. Ya, komplit lah semua. Kalau itu hidup di dalam kalian, ya makanya kita tiap tahun melakukannya. Walaupun nanti di ibadah dan hebat akan berdalam lagi supaya kalian tahu bagaimana teknis. Oke, sudah siap? Mari kita baca. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Haleluya. Jadi ketika kamu menerima firman kerajaan yang datang dari Injil kerajaan, menurut Roma 1 ayat ke-16, itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saya tidak bawa ya. Haleluya. Ada di apa? Oke, saya lanjut saja sambil adik jual saja, adik jual. Amin. Ya, karena buru-buru tadi. Oke, jadi setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga
Iya kan? Kayak yang di YouTube itu. Oke? Dan katanya yang ditabur di pinggir jalan, orang itu menerima firman, tapi tidak menerima pengertian. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang terjadi dengan orang itu? Maka firman kerajaan itu menguap. Tidak ada terjadi apa-apa. Dan orang ini akan tetap sama. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Haleluya. Dia memiliki banyak problem di dalam jiwanya, kepahitan, sakit hati, tidak percaya, juga dendam. Apa yang terjadi? Firman itu datang. Dia tumbuh, tapi tidak punya lapisan tanah yang tebal. Tapi ketika datang pencobaan katanya, apa yang terjadi? Maka pohonnya itu melus, ya, dan mati. Tahu melus kan? Bahasa Perancis. Melus, ya bahasa Kari itu ya, ya melus. Halo, halo, kasih dong senyum kepada saya. Ya, mentang-mentang sudah mau pulang ya. Ya, dan yang ketiga adalah jatuh di semak belukar. Ingat, terjadi jatuh di semak belukar. Apa yang terjadi di sana? Maka katanya, ya, apa yang terjadi? Ada dua. Kekhawatiran dunia dan tipu daya, ya, kekayaan menghimpitnya. Tumbuh memang, tapi tidak berbuah. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi? Maka orang ini tidak akan pernah menghasilkan buah-buah yang akan menghasilkan bagi kerajaan. Tetapi tanah yang keempat, ini yang disebut namanya tanah yang subur. Haleluya. Yaitu tanah yang subur, ketika benih itu jatuh, dia menerima pengertian, dia menghidupinya, dia melakukannya, dia menyelidikinya lagi di rumah, mengulanginya. Halo Bang Joshua, mengulanginya lagi. Haleluya. Apa yang terjadi di sana? Maka orang itu akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya, berhasil. Kehidupannya menghasilkan buah kerajaan. Haleluya. Apa yang Papa ajarkan hari-hari ke depan, yaitu bagaimana kamu melihat benih kerajaan, firman kerajaan yang disampaikan oleh Bapak rohanimu, itu tumbuh di dalam dirimu, membentuk kehidupan Kristus. Itu yang dimaksud dengan karakter Kristus. Nah, apa yang menjadi pertanyaan di sini ketika benih kerajaan itu datang? Firman mendapat tempat di hatimu. Yohanes 8 ayat yang ke-37. Mari kita lihat dulu. Yohanes 8 ayat yang ke-37. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita baca. Aku tahu, sama-sama. Belum semua membaca. Semua 1, 2, 3 ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Haleluya, haleluya. Apa persoalan orang Yahudi dan ahli Taurat? Mereka menerima benih itu, tetapi di hati mereka tidak ada tempat. Hatimulah yang menjadi tanah yang subur, supaya benih kerajaan selama 2 hari ditanam di dalam hidupmu. Haleluya. Itu sebabnya kau harus selalu berkata, hatiku adalah tempat benih itu, menerima benih itu, dan itu menjadi tempat untuk bertumbuh. Benih ini tidak ada di pikiranmu, tidak sanggup, karena benih itu hanya ada di dalam roh. Ingat tadi apa yang saya katakan, kerajaan surga itu dimulai di dalam hatimu. Haleluya. Halo. Kerajaan surga itu tidak datang dari dunia ini. Kerajaan surga tidak datang seperti kerajaan dunia ini. Haleluya. Kerajaan surga dimulai di dalam rohmu, di dalam hatimu. Itu sebabnya tanda itu dimulai dalam hatimu, maka kamu akan mulai menerima firman kerajaan datang di dalam hatimu. Kalau apa? Kalau hatimu
mendapat tempat. Haleluya. Hatimu menjadi tempat. Firman mendapat tempat di dalam hatimu. Untuk firman kerajaan sebagai benih itu bertumbuh. Haleluya. 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 Apa yang terjadi? Kita lihat di Matius 13. Haleluya. Matius 13. Apa ini cepat kali lompat-lompat? Iya. Supaya jam 4 kita selesai. Haleluya. Haleluya. Ayat 23. Mari kita baca sama-sama. Matius 13 ayat 23. Katakan, hatiku adalah tempat semua benih yang ditaburkan itu supaya mendapat tempat. Hatikulah semua. Hatikulah menjadi tempat tanah yang subur supaya firman itu bertumbuh di dalam hatiku. Nah, apa yang terjadi dengan tanah yang hatinya menjadi tempat untuk benih kerajaan? Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar firman itu dan mengertinya semua. Dan karena itu ia berbuah. Halo, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Haleluya. Haleluya. Siapa yang papa mamanya bertani, pernah nanam jagung? Pernah nanam jagung, oke? Kamu tahu 1 hektar biasanya benih jagung itu diperlukan 5 bungkus per 5 kilo. Berarti 25 kilo. Satu hektar. Haleluya. Berapa yang diharapkan oleh papa mamamu panen 1 hektar? 6 ton. Minimum 6 ton. Haleluya. 9 ton juga bisa. Tetapi kamu bisa lihat kenapa disebut 100 kali lipat. Gak pernah ada petani nanam jagung. Ditanamnya 5 kilo benihnya. Lalu panen 5 kilo. Dia bilang, puji Tuhan, haleluya, beruntung. Gak pernah. Kenapa? Berarti dia pasti tumpur. Haleluya. Halo. Ingat, ciri-ciri benih itu adalah berlipat kali ganda. 100 kali, 60, 30. Haleluya. Apa yang dihasilkan? Itulah namanya kehidupan Kristus. Itu yang akan menjadi karakter Kristus bagimu. Haleluya. Buah-buah kehidupan ini, buah Kristus inilah yang akan mulai muncul dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kelihatan dalam kehidupanmu. Orang tuamu bisa melihatnya. Haleluya. Nampak dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mulai berubah. Mereka akan berkata, anakku sudah mulai berubah. Kenapa? Karena hatimu ditaburi dengan benih kerajaan, kamu hidup di dalamnya, maka kamu akan mulai melihat kehidupanmu akan bertambah-tambah dan semakin banyak. Ingat, sesi kedua ada 4 hal yang akan ditumbuhkan di dalam kehidupan seorang pemimpin masa depan. Apa katanya? Maka tubuhnya akan bertumbuh, growth. Haleluya. Yang kedua apa? Masih ingat? Strong in the spirit. Rohnya menjadi kuat. Yang ketiga, filled with wisdom. Penuh dengan hikmat. Yang keempat adalah the grace of God upon him. Haleluya. Kasih karunia Tuhan ada di atas dia. Ingat, kalau ini jatuh di dalam tanah hati yang baik, tanah yang subur, maka keempat kehidupan yang akan bertumbuh dalam hidupmu itu juga akan bertumbuh sehingga kamu orang-orang yang berbeda di generasimu. Haleluya. Haleluya. Dan ini juga disebut di dalam Galatia 5 ayat 22. Itu namanya buah-buah roh. Apa buah-buah roh? Kasih, sukacita. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan,
kelemah lembutan, dan penguasaan. Sekali lagi katakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, semua, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Sekali lagi katakan, kasih, sukacita, kasih, sukacita, semua, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang namanya karakter kerajaan. Haleluya. Itulah karakter kerajaan, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, hidup dengan orang yang dalam kesabaran. Haleluya. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya. Penguasaan diri berarti orang menguasai diri adalah melebihi orang menguasai satu kota. Haleluya. Simpson memang hebat, tapi tidak menguasai dirinya, sehingga dia dijebak oleh Delila. Haleluya. Dan di masa akhir hidupnya, dia dipermalukan dengan mata yang buta. Walaupun dia meminta kepada Roh Kudus, sekali lagi beri aku kekuatan supaya menghancurkan gedung pertemuan ini. Memang Roh Kudus memberikannya, tetapi dia juga mati seperti orang-orang fasik. Haleluya. Dia juga mati bersama dengan orang fasik. Kenapa? Karena dia tidak hidup dengan karakter Kristus. Haleluya. Hampir setiap hari kita dengarkan di media-media online yang headline selalu berkata, bupati ini, gubernur ini, OTT. Tahu OTT? Operasi tangkap tangan. Oleh kejaksaan, oleh KPK. Kenapa? Mereka memang diberi kesempatan untuk memimpin, tapi mereka tidak punya karakter. Haleluya. Sehingga mereka mudah untuk mencuri uang negara. Halo? Kenapa? Karena mereka tidak punya karakter. Apa yang Bapak ingin bangun dalam kehidupanmu selama kamu di Surya Anugerah dan kamu memberi hatimu sebagai tanah yang subur? Ya, ini kamu harus bisa lihat. Kenapa? Karena itu sebabnya kamu harus menyukai. Katakan, saya menyukai. Katakan, saya menyukai. Benih kerajaan itu tumbuh di dalam hati saya, membangun hidup saya, dipimpin oleh Bapak Rohani, supaya setiap hari itu ditumbuhkan dalam hatiku. Maka Mazmur 1 ayat 2, firman kerajaan itu harus menjadi kesukaan. Haleluya. Bagaimana cara itu menjadi kesukaan? Engkau suka merenungkannya. Merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Haleluya. Berarti makanan rohmu adalah firman. Ada 5 karakter kerajaan yang kita bangun di Surya Anugerah. Haleluya. Yaitu namanya mulia. Kalau bahasa Inggris saya coba cari, ada 3 yang cocok. Yang pertama adalah glorious. Yang kedua adalah yaitu honorable, orang-orang terhormat. Tapi saya suka yang ketiga, yaitu noble. Apa penghargaan yang bergengsi yang diterima oleh tokoh-tokoh dunia? Yaitu hadiah Nobel. Biasanya pahlawan lingkungan hidup, pahlawan-pahlawan yang menemukan penemuan-penemuan yang menyelamatkan manusia, maka dunia akan selalu memberikan yang namanya penghargaan Nobel. Haleluya. Jadi saya Papa mau sampaikan kepadamu,
ada 5 karakter Kristus yang akan terus dibangun dalam kehidupanmu. Haleluya. Yang pertama adalah mandiri. Katakan mandiri. Katakan mandiri. Haleluya. Tapi saya senang supaya kamu bisa belajar dari Samuel. Ternyata Samuel sudah diserahkan ke rumah Tuhan waktu umur 2 tahun. Oke, mari kita lihat dulu 1 Samuel 1 ayat 26 sampai 28. 1 Samuel 1 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Mari kita baca. Semua sudah dapat? Bagaimana kau dapat? Belum kau buka. Atau lihat ke sana. Oke? Mari kita baca. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Siapa yang berdoa seperti ini? Hana. Siapa Hana? Ibu dari Samuel. Sekarang dia membawa Samuel setelah 2 tahun. Berarti Tuhan menjawab doa Hana. Haleluya. Ayat 27. Mari kita baca. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Haleluya. Untuk anak inilah aku berdoa. Haleluya. Makanya dengarkan baik-baik. Setiap anak itu adalah doa dari orang tuanya. Haleluya. Maka kehadiranmu di dunia ini karena doa orang tuamu. Amin. Nanti di penutupan orang tuamu akan hadir. Supaya dilihat setelah 2 hari. Udah macam apa anakku ini? Ya, haleluya. Udah macam seperti apa anakku ini? Halo. Apakah kepalanya masih ada? Atau rambutnya sudah vido-dido? Ya, nanti kamu yang membuktikan. Setelah sampai di rumah, barulah orang tuamu tahu, oh Alfrenti itu ternyata sudah berubah. Ya, haleluya. 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 Oh, aku tahu sekarang bahwa Elin itu ternyata sudah begitu ya. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena orang tuamu yang meminta dari Tuhan dan dia melihat doanya dijawab ketika kamu memiliki karakter Kristus. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-28 kita lihat. Ayat 28. Haleluya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan. Baca. Seumur hidupnya. Haleluya. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-11. Haleluya. 1 Samuel 2 ayat yang ke-11. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Selalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Berapa tahun setelah pisah sapi? Biasanya bagi orang Yahudi, seorang anak itu pisah sapi umur 2 tahun. Tahu pisah sapi? Dia tidak lagi menyusui dari ASI ibunya. 2 tahun. Bilang kanan kirinya, 2 tahun. Lalu tanya begini, bilang, kamu umur berapa? Bilang tanya, gini, kamu umur berapa? Haleluya. Haleluya. 2 tahun sudah ada di rumah Tuhan, melayani Imam Eli dulu. Haleluya. Ini melayani Imam Eli.
Dia layani Imam Eli dulu, baru melayani Tuhan. Ingat, Timotius pun mengikuti Paulus. Pertama dia melayani Paulus dulu, baru melayani Tuhan. Haleluya. Joshua juga sama. Dia melayani Musa dulu, baru melayani Tuhan. Makanya nama Yosua sebelumnya adalah Yosua bin Nun. Hosea bin Nun. Halo. Tapi setelah dia dibentuk oleh Musa, namanya menjadi Yosua. Haleluya. Itu berasal dari kata Isa. Yosua Hamashiach. Haleluya. Haleluya. Jadi akar katanya sama. Sebenarnya itu berasal dari Isa. Joshua itu diberi nama Musa. Diberi oleh Musa Joshua. Padahal namanya sebelumnya adalah siapa tadi? Hosea bin Nun. Karena apa? Dia dibentuk oleh Musa. Samuel dibentuk oleh Imam Eli. Haleluya. Haleluya. Maka selama kamu belajar di sini, Papa dan Mam dan lewat guru-guru, kamu akan dibentuk di dalam kemandirian. Jangan katakan saya bukan lagi anak kecil. Siapa? Paman. Haleluya. Ya, pilih apa namanya itu? Ya. Apa? Siva. Kamu selalu bilang, aku bukan lagi anak kecil, Paman. Tapi dalam keadaan sehari-hari, bangun pagi, mana kos kakiku? Asal ada yang nggak nampak, udah seperti mbek yang di belakang. Haleluya. Jujur, siapa masih begitu? Angkat tangannya. Jujur, siapa masih itu? Ayo. Ayo jujur dulu semua. Satu, siapa masih? Ayo. Jujur. Bilang, aku bertobat sekarang. Bilang, aku mau bertobat sekarang. Nggak mau kalah dengan Samuel. Bilang, nggak mau kalah dengan Samuel. Mandiri itu berarti dia mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama yang kau ambil adalah untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Sebelum kau bertanggung jawab untuk orang lain, kau harus bertanggung jawab untuk dirimu. Itu namanya mandiri. Jadi ketika bilang, berarti kau lemparkan tanggung jawabmu kepada orang lain. Padahal itu untuk dirimu. Nanti coba Papa akan kasih tahu ke orang tuanya datang. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang setiap pagi, itu berarti harus bertobat. Haleluya. Ya. Karena kalau bilang, Pak, ping, katanya. Haleluya. Ya, akan dengarkan baik-baik. Tidak ada lagi kata pagi-pagi. Ya, tapi saya heran ketika HP di tangannya nggak pernah bilang, nggak ada. Hanya kalau punya kesulitan panggil, bertobat. Katakan Samuel, umur 2 tahun, sudah bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan melayani Imam Eli. Haleluya. Maka dengarkan baik-baik. Dengarin. Anak yang sejak kecil dilatih untuk mulai mengambil tanggung jawab di rumah. Pada umumnya, persentase berhasilnya di masa dia dewasa jauh lebih besar daripada anak mami. Haleluya. Haleluya. Maka kalau kau di rumah, kamu harus ambil tanggung jawab. Amin. Maka kalau kau di sekolah Surya Anugerah, semua wajib bertanggung jawab mengurusi apa yang dia pakai. Beberapa waktu yang lewat, ada seorang ayah mendatangi saya, lalu dibilang, Pak, anak saya dipindahkanlah. Kenapa dipindahkan? Katanya di sini
anak di sini, anak di sini disuruh nyuci WC. Saya bilang, apa masalahnya? Apa masalahnya? Kan dia masih kecil. Saya bilang, Bapak, ketika Bapak menyetujuinya, jangan salahkan saya. Suatu saat anak ini akan menjadi beban untuk menghancurkan hidupmu. Tapi tidak mau dengarkan saya. Anak ini dipindahkan. Haleluya. Bahkan saya mau kasih tahu, kalau orang tuamu terlalu sayang kepadamu, tidak memberi tanggung jawab kepadamu, maka dengarkan baik-baik. Kau akan rusak pola pikirmu. Karena tidak bisa bertanggung jawab. Saat engkau dikasih tanggung jawab, pada waktu itulah otakmu jalan, cara berpikirmu jalan. Haleluya. Jadi jangan lari dari tanggung jawab. Haleluya. Haleluya. Katakan mandiri. Katakan mandiri. Haleluya. Amin. Mau belajar mandiri? Ya, Papa. Waktu umur sejak dari kecil, Papa sudah dilatih mandiri. Papa itu bangun pagi-pagi jam 4 pagi untuk bikin semua onderdil dari lontong. Karena orang tua saya karena nggak cukup, lalu jual lontong. Jangan tanya Papa saya bikin cindil, ongol-ongol, apa semua itu Nagasari. Papa tahu. Haleluya. Itu jualan Papa sejak kecil. Yang lebih mengerikannya lagi adalah di kampung Papa itu tidak ada sumur pam. Jadi harus jalan sekitar 1 kilometer lebih turun ke bawah. Dan supaya, karena itu adalah tempat mandi perempuan. Karena saya laki-laki, harus datang duluan sekitar jam 4 subuh supaya nggak ketemu dengan perempuan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Papa sudah ditempa dengan haleluya, maju tak gentar, membela yang benar. Haleluya. Dengarin baik-baik. Kamu mau hebat? Kamu harus dibentuk oleh seseorang. Amin. Katakan, saya mau hebat. Saya harus dibentuk oleh seseorang. Amin. Surya Nugra adalah tempatmu dibentuk. Amin. Haleluya. Yang kedua adalah unggul. Haleluya. Kenapa saya bilang unggul? Hidupmu berbeda karena kamu menerima dari Tuhan. Kita lihat dulu Daniel 1. Daniel 1 ayat 17. Cepat ya. Daniel 1. Daniel 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Sekarang kita di unggul. Sekarang kan benih-benih itu semua bilang benih unggul. Bahkan juga ternak juga disebut benih unggul. Ya, banyak orang mencari orang yang unggul-unggul. Oke, mari kita baca ayat 20, ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, baca. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian tidak ada didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas
daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Berapa kali lebih cerdas? 10. Apa yang membuat mereka 10 kali lebih cerdas? Ayat 17. Baca ayat 17. Haleluya. Baca dengan seksama, lalu kamu akan memahami sumber membuatmu unggul bukan dari dunia, tapi dari Allah. Mari kita baca. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka, bukan ayat yang ke-17, sorry ya, ayat ke-17, kepada keempat orang muda itu, baca, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Siapa yang memberi? Allah. Amin. Siapa yang memberi? Allah. Bukan gurunya, Allah yang memberi. Haleluya. Gurumu hanya mentor, tapi sumber pengetahuanmu, sumber pengertianmu datang dari Allah. Amin. Haleluya. Datang dari Allah. Dengarkan baik-baik. Kenapa Papa bawa kamu kepada kerajaan? Karena Papa tahu, kalau engkau terhubung dengan kerajaan sorga, maka kamu akan melihat Allah memberikan kamu pengetahuan, memberikan kamu pengertian, supaya kamu, haleluya, supaya kamu menjadi orang yang unggul. Saya bersyukur ada sekolah-sekolah favorit. Yes, nggak ada masalah dengan Papa. Tetapi saya kasih kamu garansi, banyak orang mencari sekolah unggul, dan banyak sekolah unggul di sekitar sekolah kita ini. Tapi saya mau kasih tahu, belum banyak yang bisa memberi seperti yang Papa bisa beri kepadamu. Haleluya. Haleluya. Memang sekolah kita kecil, saya tahu fasilitas kita juga masih minim. Tapi aku percaya, kalau engkau bisa mengalami Tuhan seperti yang saya Papa katakan, maka kamu akan lebih hebat dari orang-orang yang keluar dari sekolah favorit dan unggul itu. Haleluya. 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 Dengarkan baik-baik, karena Papa tahu Tuhan yang memberi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pengetahuan. Katakan, aku terima semuanya ini hanya dari Tuhan, datang dari kerajaan sorga. Kalau aku terhubung, maka sumberku adalah kerajaan sorga. Maka Papa nggak pernah minder berdiri dengan beberapa kepala sekolah. Waktu Papa kepala sekolah, sekolah penggerak, di hadapan ada beberapa yang salah satunya itu adalah salah satu sekolah yang dekat Mabar sana. Wow. Tapi saya bersyukur karena Papa tahu apa yang Papa punya belum tentu mereka punya. Haleluya. Haleluya. Kenapa Papa datang bersemangat terus ke Suri Anugerah? Karena saya tahu benih yang saya punya, yang datang dari kerajaan, kalau tumbuh di dalam hatimu, maka kau akan lihat kau akan menjadi orang yang lebih unggul dari banyak orang. Haleluya. Siapa yang memberikannya? Tuhan. Haleluya. Jadi unggul itu bukan karena kau juara olimpiade, juara Olympus, apalagi ya, juara-juara yang lain, walaupun itu satu saat bisa menjadi sesuatu gambaran, tapi yang membuatmu menjadi unggul adalah karena kamu menerima benih Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang ketiga adalah literasi. Mandiri, unggul, berarti datang dari Nobel. Haleluya. Unggul. Kemudian yang ketiga adalah literasi. Mari kita baca dulu Kisah Rasul 17 ayat 11. Apa itu literasi? Tapi saya melihat hari ini generasi yang hari-hari ini itu makin lemah karena mereka tidak hidup dalam kekuatan literasi. Karena TikTok, Reels, dan semua video-video singkat ini
membuat anak-anak generasi ini busuk. Kenapa disebut busuk? Karena disuguhkan dengan algoritma yang ditonton tanpa dipencet pun tiba-tiba bisa hadir, yang akan membuatmu tidak bisa berpikir. Otaknya busuk. Sementara otak kita didesain untuk berpikir, mengamati, menyimak, meneliti, lalu menghasilkan sebuah kesimpulan. Otakmu akan berkembang. Betul? Tapi sekarang TikTok terus akan memberikan kepadamu. Sehingga apa? Kamu nggak sempat berpikir, pindah topik lain. Belum sempat berpikir, pindah ke topik lain. Orang disebut namanya otaknya menjadi busuk. Lama-lama akan menjadi kecil otaknya. Karena tidak dilatih untuk berpikir. Baca 1, 2, 3 ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Haleluya. Karena mereka menerima firman itu. Garis bawahi, mereka menerima firman itu. Haleluya. Katakan menerima firman. Haleluya. Sampai di situ berhenti? Tidak. Baca dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Haleluya. Maka lihat sekarang, ambil soal, ketik di Google, lalu tiba-tiba datang jawaban. Itulah yang membuatmu, otakmu busuk. Kau terima jawaban, tapi kau tidak tahu jalannya dari mana. Ketika dikasih soal yang sama, angkanya berbeda-beda, kau pun akan Kau tahu menghafal rumusnya, tapi kau tidak tahu cara menggunakannya. Haleluya. Maka dengarkan baik-baik. Saya harus bertumbuh. Katakan, saya harus bertumbuh. Menyukai literasi. Menyukai membaca. Menyukai untuk menyelidiki. Supaya saya tahu dari mana jalannya. Haleluya. 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 Dengarin. Papa tahu kenapa Papa bisa menjadi pengusaha. Karena saya sudah dilatih untuk menggunakan kemampuan berpikir di situasi yang tidak mungkin. Tetapi Papa bisa melewatinya. Karena apa? Maka dengarin. Kalau kamu jarang menggunakan otakmu, di usia 60, orang seperti ini akan cepat pelupa. Alias pikun maksudnya. Akan menjadi pikun. Karena apa? Otaknya nggak bisa dipakai. Katakan, taruh dulu tangannya dia di kepala bagian belakang. Saya tahu anugerah Tuhan ini. Otak ini diberi supaya dilatih. Semakin dilatih, semakin berkembang. Semakin dilatih, akan semakin besar kemampuannya. Untuk itu, saya harus melatihnya dengan banyak membaca, menulis, menelaah, supaya waktu Tuhan membutuhkan otak ini, saat saya menjadi pemimpin, saya sanggup memikul beban. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, integritas. Apa itu integritas? Integritas itu adalah satu keputusan yang harus kau ambil dan tetap melakukan kebenaran saat orang lain tidak ada lagi yang melakukannya. Itu namanya integritas. Haleluya. Kita lihat contohnya di Daniel 1 ayat 11 sampai 15. Dan kita akan lihat satu lagi nanti. Daniel 1. Saya senang dengan kitab Daniel ini. Haleluya. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Halo. Mari kita lihat.
Kemudian sama baca, berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Mishael, dan Azaria. Haleluya. Kemudian ayat 12, adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ayat 13, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang Yuda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ayat 14, didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu semua diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Ayat 15 terakhir, setelah lewat 10 hari ternyata perawatan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang yang muda yang telah makan dari santapan raja. Apa artinya makan dari santapan raja? Itu sama dengan kau makan dari dunia. Ketika kamu menonton YouTube, kamu memakan semua pola pikir yang datang dari dunia. Karena semua media sosial itu tidak banyak yang menyaring. Masa ada di media sosial hanya gini-gini masuk, bikin lidah pun masuk, semua kau tontoni karena tidak ada yang menyaringnya. Cakap-cakap kotor, ngeprank, apalagi semuanya itu. Ya, kemudian menunjukkan drama, bagaimana membuat orang susah. Itu semua menjadi pola pikir yang ditanam dalam dirimu. Dan itu adalah makanan yang datang dari pelaburan Nebukadnezar. Integritas akan terbangun di dalam dirimu kalau kamu makan dari firman, dari benih kerajaan. Haleluya. Daniel dan 3 temannya berkata, kami tidak akan makan dari pelaburan raja. Apa yang dimakan dari pelaburan raja? Daging, anggur, pokok semua yang enak-enak itu. Halo? Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Ya, apa yang terjadi dengan itu? Lalu mereka bilang, kami tidak mau makan. Apa yang dimintanya? Sayur dan air untuk diminum. Air apa ini? Jangan bilang air aqua. Dulu belum ada air aqua. Haleluya. Tapi ini air putih. Hanya sayur. Apa yang terjadi? Setelah 10 hari semua jawab, mereka lebih sehat, lebih gemuk. Haleluya. Berbahagia yang masih gemuk. Haleluya. Amin. Haleluya. Tapi jangan terlalu kegemukan. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena mereka makan dari firman. Haleluya. Mereka makan dari kebenaran. Orang tua membentuk mereka supaya mereka menyukai makan makanan sehat. Secara rohani, berarti kau menyukai makan firman dari kebenaran. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama dengan Papa, saya tahu dunia ini akan selalu berbicara lewat media sosial supaya saya makan dan saya akan binasa. Tetapi Daniel dan ketiga temannya memilih makan dari firman, dari kebenaran, dan didapati perawakan mereka jauh lebih sehat. Dan berapa kali lebih pintar? 10 kali dari lebih cerdas. Haleluya. Yang terakhir Asri. Ingat tadi mulia, noble. Haleluya. Yang terakhir adalah Asri. Kenapa harus Asri? Bukan Miss Astri. Haleluya. Haleluya. Hanya tambah T-nya saja. Haleluya. Kenapa Asri? Asri itu adalah penampakan apa yang datang dari dalam. Kalau rohmu tertata rapi dengan karakter Kristus, dengarkan baik-baik, maka keluarnya akan kelihatan. Bajunya akan rapi dan bersih. Tidak datang ke sekolah lalu lebih tajam parfum bau badannya daripada parfum temannya. Haleluya.
Kenapa? Karena asri itu datang dari roh yang sudah dibentuk. Haleluya. Haleluya. Maka dengarin, kalau mau melihat orangnya sudah diubah dari dalam rohnya, lihat kamarnya. Betul. Halo? Lihat kamarnya. Apakah dia sudah diubah dari dalam? Atau masih amburadul di dalam? Kalau di dalam rohnya masih amburadul, pasti kamarnya juga gado-gado. Haleluya. Handuk entah di mana. Haleluya. Baju kotor bergabung dengan baju bersih. Haleluya. Lalu kamar mandinya harumnya minta ampun karena celana jeans direndam lebih dari 3 hari. Haleluya. Halo. Haleluya. Haleluya. Maka sekali sebulan kamarnya baru disapu dan dipel. Bukan. Jangan ya, Dek. Haleluya. Jangan ya, Dek. Haleluya. Kamu harus tahu. Kebersihan, kerapian itu datang dari dalam rohnya. Haleluya. Katakan, asri itu datang lewat kamar, lewat rumah, lewat tasku, lewat pakaianku, dimulai dari rohku yang sudah tertata, ditata oleh firman. Haleluya. 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 Mam sering kali bilang, Pak, baju Papa ini udah puluhan tahun masih ada kok, masih rapi-rapi. Iya, karena Papa tahu kalau baju ke gereja nggak pernah pakai baju tidur. Haleluya. Haleluya. Ya, maka selalu saya belajar mewariskan baju saya yang sudah lama-lama. Dan ini bukan kualitas Pamela. Tahu Pamela? Pajak Melati. Pasti akan lebih bagus. Kenapa? Karena itu gambaran dari dalam. Haleluya. Bilang kanan kirinya, saya tahu tampilanmu yang di luar muncul dari dalam. Karena Kristus telah membentuk kehidupan di dalam rohmu. Maka jadilah orang yang rapi, yang bersih, teratur, karena Kristus sudah mengubah rohmu. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Dan terakhir, Roma 8 ayat yang ke-10 dan 11 baru kita akan tutup. Roma 8 ayat yang ke-10 dan 11. Roma 8, bukan ratapan ya, Roma 8 ayat 10. Amin. Roma 8 ayat 10 dan 11. Haleluya. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Berhenti dulu sini. Pertanyaan Papa. Apa yang membuat kamu berkata Kristus ada di dalammu? Firman-Nya sudah Papa tanam. Kalau Kristus ada di dalammu, firman-Nya datang di dalam roh, maka kehidupan Kristus akan ditumbuhkan menjadi karakter ilahi. Haleluya. Haleluya. Katakan, Kristus ada di dalam saya. Maka kehidupan saya datang dari kebenaran. Oke, kita baca dulu 1, 2, 3 ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Rohmu akan hidup dari kebenaran, menyukai kebenaran, ditumbuhkan dalam kebenaran, akan membangun karakter Kristus. Haleluya. Ayat yang ke-11. Lalu kita berdiri. Haleluya.
Ayat 11. 1, 2, 3 ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya, haleluya. Apa yang Papa bangun selama 2 hari ini adalah membangun kehidupan Kristus yang ada di dalam kamu. Kalau kehidupan Kristus ada di dalam kamu, di ayat yang ke-10 berkata, rohmu akan hidup dari kebenaran. Kau akan mencintai kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua, tubuhmu, haleluya, akan mengalami kuasa kebangkitan. Dengarkan baik-baik. Kau akan pulang hari ini ke rumahmu menyelesaikan SAAC 3 ini. Tetapi kau harus menerima roh kebangkitan. Haleluya. Apa roh kebangkitan? Seperti Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu juga akan menerima kuasa kebangkitan. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Nggak mau pulang ya? Masih di sini kita? Bangkit berdiri lah. Di sini aja kita 1 malam lagi. Kalau begitu, teduhkan hatinya. Halo? Teduhkan hatinya. Teduhkan hatinya. Haleluya. Tutup matanya. Kita akan tutup ibadah ini. Dan Bapak akan berdoa untuk kau menerima roh kebangkitan dalam tubuhmu, dalam rohmu. Karena roh kebangkitan inilah yang akan membangkitkan engkau menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kalau roh Kristus ada di dalammu, kebenaran yang Papa lepaskan selama 2 hari ini, itu akan kamu mulai hidupi. Sebagai anak-anak kerajaan, engkau akan mencari firman kerajaan seperti mencari harta yang terpendam dan mutiara yang indah, sehingga engkau mulai melihat kau tidak lagi makan dari pelaburan Raja Nebukadnezar, yaitu makan dari dunia, media sosial dunia ini. Engkau akan menyukai kebenaran yang Papa bagikan. Kau pulang, nanti rekaman ini akan diberikan kepadamu. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Kau harus mendengarnya ulang. Kau harus menyelidikinya dengan lebih dalam lagi. Engkau harus menemukan apa yang harus Tuhan tanam lebih lagi di dalam hidupmu. Apakah kau sanggup? Aku percaya engkau sanggup. Karena Roh Kudus yang akan menolongmu. Karena Papa yang mendengarkan suara Tuhan tentangmu, bahwa engkau adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Kalau engkau menghidupi kebenaran ini. Haleluya. 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 Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembah. Sujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Haleluya. Ku tinggikan namamu. Fokus kepada Tuhan. Ku angkat tinggi. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembahmu, Raja. Semua angkat tangannya.
Semua angkat tangannya, kutinggikan nama Yesus. Angkat tinggikan jiwa, bersujud. Pastikan semua fasilitator, haleluya, mereka ada di posisi hati yang siap. Lagi katakan, kutinggikan nama Yesus. Ku angkat tinggikan jiwa, bersujud dan menyembah Raja segala. Sekali lagi katakan, tinggikan nama Yesus. Angkat tinggikan jiwa, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Bersujud dan menyembah-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Ku bersujud dan menyembah-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Raja segala raja, Raja segala, Raja segala raja, Raja segala, Raja. Haleluya. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are worthy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Katakan holy, 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 are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy,
Angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada surga. Buka mata rohanimu untuk bisa melihat bahwa firman kerajaannya akan Tuhan nyatakan kepadamu hari ini dan seterusnya. Maka engkau akan mulai melihat bahwa kita diintervensi dari surga. Sumber kita bukan dari dunia ini. Sumber kita datang dari kerajaan anaknya, Yesus Kristus, yaitu kerajaan surga. Angkat tanganmu, saya berdoa, semua angkat tangannya. Bapa, di dalam nama Yesus, aku meteraikan firman yang telah kusampaikan selama 2 hari ini. Buatlah mata mereka melihat, telinga mereka bisa mendengar, hati mereka bisa mengerti, bahwa mereka melihat, mendengar, dan mengerti tentang kerajaan surga di dalam nama Yesus Kristus. Setelah hari ini, firman akan terus datang, berbicara kepada mereka lewat rumah rohani ini, dan mereka akan semakin mengerti, sehingga karakter kerajaan, kehidupan kerajaan akan terus ditumbuhkan di dalam mereka. Saya memberkati semua anak-anak ini, memberkati semua guru-guru yang hadir, memberkati semua anak-anak dari Mount Zion dalam nama Yesus Kristus, supaya firman tentang kerajaan ini diteguhkan di dalam hati mereka. Dan mereka hidup dalam identitas yang baru, yaitu warga negara kerajaan surga. Mulai hari ini, hiduplah dalam iman. Hiduplah dalam iman. Makanlah firman yang datang yang sudah Papa lepaskan kepadamu sebagai makanan dari rohmu, dan engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah kebenaran ini. Aku lepaskan pengurapan ini. Aku lepaskan kasih karunia ini. Aku lepaskan rahasia kerajaan sorga. Akan terus disingkapkan kepadamu, dengan engkau melihat dan mendengar dan mengerti bahwa itu bukan lagi menjadi rahasia lagi kepadamu, karena itu akan kau alami di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Ya. Baik, silakan duduk sebentar. Tolong dilihat